beneran Pak? Oh, iya. Ya, dilanjutkan tiketnya. Iya, Iza, ibu lihat tadi pagi tidak di orang itu ketika melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Yang penting orang tersebut mau memperbaiki. Iza, kenapa Iza tidak tiket? Tidurnya kemalaman. Oh, kenapa tidurnya kemalaman, Nak? Main HP. Main HP sampai jam berapa? Nggak sampai jam setengah 12. Kira-kira tidur malam-malam kemudian main HP lama-lama itu bagus nggak buat kesehatannya? Tidak, Mbak. Tidak bagus. Bikin apa, Nak? Bikin sakit. Yang sakit apa? Iya, matanya sakit, kemudian kepalanya jadi pusing, bangunnya jadi kesiangan. Kamu meyakini keyakinan kelas kita tidak? Meyakini keyakinan kelas kita, yaitu kita harus menjalankan tugas, menjalankan tiket. Kita harus bertanggung jawab terhadap kelas. Kalau ada tugas tiket berarti harus menjalankan tiket. Kamu cita-citanya pengen jadi apa, Nak? Dokter. Kalau jadi dokter, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya? Jadi dokter, iya, kamu harus punya sifat tanggung jawab. Kalau dikasih tugas dari guru dikerjakan. Kalau disuruh tiket harus tiket. Iya, kamu kan sudah yakin dengan keyakinan kelas kita, berarti kamu harus harus bertanggung jawab. Ya, Nak ya. Ya, terima kasih ya. Berarti besok lebih baik lagi ya, Nak ya. Boleh pinjam bukunya nggak? Boleh. Udah suruh buku. April, kenapa dipanggil ke sini dong? Nggak tahu. Iya, tadi Ibu lihat kamu di kelas ada permasalahan dengan temanmu ya? Iya, kenapa, Nak? Oh, ngejek temennya, ngejek nama orang tua. Iya, melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi kamu harus mau memperbaikinya. Kenapa kamu kok ngejek dia? Karena dia tidak ingin meminjamkan bukunya. Tidak mau meminjamkan buku. Terus apa yang kamu lakukan? Oh, nolak nama bapaknya. Nolak nama bapaknya itu kira-kira perbuatan baik atau tidak? Tidak. Kamu kan diajarkan dengan keyakinan kelas. Kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas itu? Yakin. Keyakinan kelas yang kamu pahami itu tentang apa, Nak? Menghormati dan saling menghargai. Iya. Jadi ketika temanmu tidak mau meminjamkan buku, kamu harus menghargai dia ya. Jangan ngolok, apalagi yang diolok nama ayah. Kamu punya cita-cita, Nak? Apa cita-cita kamu? Oh, jadi polwan. Wah, kalau jadi polwan berarti kamu harus punya keyakinan dalam diri kamu, iya kan? Supaya kamu jadi orang yang sukses. Yaitu apa? Sikap yang kamu yakini? Iya, menghormati dan saling menghargai. Ibu doakan semoga kamu kelak terjadi polwan ya. Nanti minta maaf sama temanmu ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aliyahati dari Mulut kelas 4B. Saya diajak mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Bagaimana perasaanmu? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April dari murid dari kelas 4B. Saya diajar mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Bagaimana perasaanmu? Senang. Presentasi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Ibu Nurdianti sebagai guru penggerak di SDN 1 Labuan Ratu 2. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam acara presentasi guru penggerak Bu Nurdianti. Semoga salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, telah menyempatkan diri untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bu Nurdianti. Di sini Bu Nurdianti akan membawakan presentasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Untuk waktu kami persilakan kepada Bu Nurdianti. Diucapkan terima kasih kepada Miss Neni selaku pemandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan budaya positif, penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, tapi sebelumnya, yuk semuanya tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Yuk coba tepuk senyum. Sedekah paling mudah itu senyum. Cheese. Baiklah, yuk lanjut Bu. Next. Konsep inti budaya positif. Jadi yang mau kita bahas pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, di sini tentang paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah, yuk kita nyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa gurulah yang mengontrol murid. Nanti kita akan bahas bagaimana kenapa guru mengontrol murid. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Nih, bagaimana kalau kita terhadap anak itu ngancam-ngancam anak itu kira-kira berhasil nggak dalam pendidikan? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita melakukan hal positif, kira-kira bermanfaat dan efektif nggak untuk anak? Ataukah ada sedikit peringatan atau konsekuensi? Nanti kita akan bahas. Kemudian yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru memaksa anak ini kayak mana nanti ya? Selanjutnya mengubah paradigma
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada yang bisa membacakan stimulus respon? Coba Bu Fatona dibacakan. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Terus samping teori kontrolnya, realitas kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Terima kasih Bu Fatona yang sudah membacakan. Nah, ini tentang stimulus respon. Berarti kita ini kadang merasa bahwa semua orang itu sama. Ya, anak-anak itu sama. Padahal kenyataannya teori kontrol, semua anak itu berbeda. Jadi tidak sama. Pandangan terhadap dunia juga berbeda, apalagi dunia anak-anak. Ya, berbeda dengan orang dewasa. Kemudian kita berharap anak-anak tuh bisa kita sesuai dengan diri kita. Padahal anak-anak tuh punya pribadi masing-masing. Baik, lanjut Bu. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Jadi kalau ketika kita sudah membahas anak itu bagaimana, kita sekarang melihat tujuannya itu supaya anak-anak itu disiplin di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman dan ancaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri itu muncul dalam diri mereka, bukan karena paksaan dari kita atau ancaman, apalagi hukuman. Lanjut Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yuk kita baca bersama-sama contoh nilai kebajikan. Mulai dari sini. Ya. Profil belajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang keterampilan hidup. Dapat dipercaya, mempelajari orang lain, berperilaku baik, lurus hati. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia yaitu kita harus melakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini kira-kira benar apa salah ya? Kita melakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Ya Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar ya. Ini kayaknya sudah mulai loyo ini. Ada yang tahu lagu pada hari
pakai gerakan ya Bapak Ibu. Jadi kayak gini gerakan. Berdiri semuanya. Ini ya, saya contohkan. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukik takik tukik takik tukik takik tukik. Tukik takik tukik takik suara sepatu kuda. Gitu ya. Tapi cepet sekarang ya. Main konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik takik tukik takik tukik takik tukik. Tukik takik tukik takik sepatu kuda. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak-anak itu punya tindakan yang tidak menyenangkan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, ini karena 5 kebutuhan dasar ini ada satu yang tidak terpenuhi, maka dia akan mengalami perubahan tingkah laku. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, minum. Anak-anak kalau lapar kira-kira di dalam kelas seperti apa? Pasti ada responnya ya. Kalau lapar atau dia nggak fokus, nggak konsentrasi. Oh, berarti kita bisa lihat bertahan hidup, kebutuhan ini dia belum terpenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Dia senangnya itu apa? Misalkan nih, senangnya itu anak-anak di dalam kelas itu bermainnya yang seru, yang asik. Ya, kemarin itu ada yang sampai dia itu jahil sama temannya karena dia merasa bosan di dalam kelas. Jadi ketika kebutuhan ini nggak terpenuhi, anak-anak pasti punya respon buruk di dalam kelas. Ya, jadi kesenangan ini kita harus penuhi. Bagaimana kita menyenangkan anak di dalam kelas? Yaitu menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik, atau kita bisa dengan cara buat permainan atau ice breaking. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak ini punya kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Mereka ingin bebas berekspresi. Jadi ketika anak-anak, Bu, saya pengen maju Bu, saya ini, tapi kita kekang mereka. Nggak boleh. Misalkan kamu bagian duduk, kamu bagian ini. Nah, berarti dia bagian kebebasan ini tidak terpenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Pasti nanti ada respon. Responnya itu dia ribut atau dia ganggu temannya atau dia jahil sama temannya. Itu karena ini tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru menganalisis anak-anak ini kenapa kira-kira kok di dalam kelas ini tidak kondusif. Itu pasti ada salah satu dari ini yang tidak terpenuhi. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini yang paling sering, ini bullying ya. Di sini ada rasa tidak diterima, ini bullying. Bullying anak-anak itu kadang guru itu harus lebih cermat melihat anak-anak ini dibully apa enggak. Seperti misalkan kemarin di kelas 6B itu ada anak yang diam aja, menyendiri terus. Nah, kenapa ini ditanya? Harus kita tanya guru, kenapa kamu diam? Kenapa kamu kok menyendiri, nggak mau bergabung sama teman-temannya? Sedangkan temannya itu mau temenan sama dia, tapi dia nggak mau. Dia sendiri yang menarik diri. Ya, ini ternyata dia ada rasa tekanan. Kita harus cari tahu kenapa anak-anak ini kok dia menyendiri terus. Ya, biasanya itu karena dia ada masalah. Nah, masalah ini yang bisa menyelesaikan hanya orang dewasa yang membantu. Ya, baik itu nanti kita ngobrol dengan anaknya, atau kita nanti ngobrol dengan temannya, atau kita ngobrol dengan orang tuanya. Kitalah orang dewasa yang bisa membantu menyelesaikan masalah anak. Kemudian
program penguasaan. Jadi anak-anak itu pengen jadi penguasa di kelasnya. Nah, bagaimana supaya ini bisa terpenuhi penguasaan ini? Buat dia jadi pemimpin. Kadang dia jadi pemimpin, kadang dia jadi anggota. Kalau ada diskusi kelompok, jadikan dia pemimpin. Kan ada anak yang cenderung pengen berkuasa ya. Ada juga anak yang minder. Nah, ini bagaimana mengatasi anak-anak? Jadi kita lihat dari 5 kebutuhan dasar ini, dia terpenuhi enggak? Kalau tidak terpenuhi, pasti ada respon negatif. Lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu berasal dari dalam atau intrinsik, kemudian ekstrinsik itu dari luar, kemudian motivasi ekstrinsik ini untuk mendapatkan atau penghargaan atau imbalan. Lanjut Bu. Nah, ini dia, ini yang paling menarik. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba. Misalkan nih anak datang terlambat, kita langsung, ngapa kamu? Udah, kamu telat, udah. Sekarang kamu bersihin WC. Nah, itu jadi dilakukan secara tiba-tiba. Hukumannya itu dilakukan secara tiba-tiba. Kita merespon itu tanpa melihat, ditanya dulu anak-anak itu kenapa kamu terlambat, ya. Jadi ini hukuman, ada sifatnya. Yang pertama dilakukan secara tiba-tiba, yang kedua bersifat satu arah. Jadi satu arah itu dari siapa? Dari guru, ya. Jadi nggak ada dari anak tuh, nggak ada. Kemudian berupa hukuman, berupa fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi misalkan ada aturan tuh di kelas kita ya, misalkan atau di sekolah kita, aturannya jika datang terlambat apa nak? Apa Bu? Ada perjanjian kelas, kesepakatan kelas. Nah, nanti ada konsekuensinya kalau terlambat, misalkan anak-anak harus nyapa, itu disepakati di dalam kelas. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Jadi guru itu memonitor saja, ya. Karena sudah ada kesepakatan, sudah ada konsekuensi, berarti guru tinggal memonitor. Murid dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak salah, itu gimana caranya anak-anak tuh punya rasa, oh aku tuh salah ya, berarti aku tuh harus memperbaiki ya. Itu muncul dari dalam diri anak. Nah, yang mau kita bahas tuh ini yang lebih dalam, ya, restitusi ini. Jadi gimana memunculkan anak supaya anak tuh sadar kalau dia salah, itu sadarnya dari dalam diri. Dia salah, kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya. Nah, ini. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak-anak tuh pasti punya solusi. Nanti ada contohnya ya, di mana anak-anak tuh nyari solusi sendiri. Aku kalau kayak gini harus kayak apa ya? Anak yang nyari sendiri, bukan guru yang mencarikan solusi. Nah, ini dia, Bapak Ibu, yuk bersama-sama kita coba isi ini, ya. Kita isi yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi ya? Saya tidak akan terlambat lagi. Menulis, mencatat. Itu mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Coba ya nanti ya kita ini ya. Oh, ini ada stick note ini. Ya, Bapak Ibu guru pakai stick note. Ada pulpen Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu sudah dibagi stick note. Bapak Ibu mengisi sesuai nomor. Bu Betty mengisi nomor 1, Bu Ika nomor 2,
Bu Fatonah nomor 3, Pak Widi nomor 4, Pak Arsan nomor 5, Bu Miss Neni nomor 6. Sudah dapat jawabannya? Nah, Bu nomor 1 Bu. Tulis aja hukuman atau konsekuensi gitu aja dah. Misalkan, nggak usah ditulis soalnya Bu, langsung jawabannya. Nanti ditambah di sini, ya. Dan terlanjur ini ada yang baru ini. Nah, gitu. Nggak apa-apa ini Bapak Ibu, ini kita belajar bersama-sama. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, ya Bu Betty, tempel Bu Betty di sini Bu. Bisa nempel ya? Nggak apa-apa. Bisa nempel nggak? Dah nggak apa-apa. Nah, dah. Nggak nempel, ternyata nggak nempel Bapak Ibu. Yaudah, nggak usah ditempel berarti, dibaca saja. Nomor 2, coba nomor 2. Ya. Oh, nempel. Nomor 3. Orang udah jatuh, nggak apa-apa Bu. Nggak usah. Nomor 3. Nggak nempel. Aduh, jatuh. Udah Pak. Udah. Nomor 4-nya udah ada isinya. Udah, nggak apa-apa udah. Coba. Nah. Ya, bisa. Coba Miss Neni. Nomor 6. Waduh. Nah, oke Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ibu jawab apa Bu? Hukuman. Bagaimana teman-teman? Betul nggak hukuman? Ini kan nulisnya 100 kali. Kita tahan dulu ya jawabannya. Ini ada yang baru ini. Nah, gitu. Nggak apa-apa ini Bapak Ibu, ini kita belajar bersama-sama. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, ya Bu Betty, tempel Bu Betty di sini Bu. Bisa nempel ya? Nggak apa-apa. Bisa nempel nggak? Dah nggak apa-apa. Nah, dah. Nggak nempel, ternyata nggak nempel Bapak Ibu. Yaudah, nggak usah ditempel berarti, dibaca saja. Nomor 2, coba nomor 2. Ya. Oh, nempel. Nomor 3. Orang udah jatuh, nggak apa-apa Bu. Nggak usah. Nomor 3. Nggak nempel. Aduh, jatuh. Udah Pak. Udah. Nomor 4-nya udah ada isinya. Udah, nggak apa-apa. Udah. Coba. Nah. Ya, bisa. Coba Miss Neni. Nomor 6. Waduh. Nah, oke Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan
jangan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ibu jawab apa, Bu? Hukuman. Bagaimana teman-teman? Betul nggak hukuman? Ini kan nulisnya 100 kali. Kita tahan dulu ya jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, kenapa hukuman? Karena menggunakan fisik. Jadi dia misalkan kalau di sini ada pelajaran PJOK, ini berarti dia konsekuensi. Tapi karena ini kan gak ada satu poinnya ya, terlambat dengan mengelilingi lapangan. Begitu juga dengan yang pertama. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang selalu dicoret-coret. Konsekuensi. Ini tadi jawab apa? Oh, sip. Wah, itu jatuh. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Aksan jawab konsekuensi. Ya, sip. Kemudian lanjut. Yang ke-6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo. Lihat, di sini ada PJOK, lari. Ya, berarti konsekuensi. Lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Jadi tadi yang pertama hukuman, betul ya kita? Yang kedua hukuman, betul? Yang ketiga hukuman, betul? Konsekuensi, betul? Konsekuensi, betul? Hukuman? Betul. Konsekuensi lagi? Betul. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah sudah tahu mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dia. Ini kita sering menggunakan yang mana kira-kira? Dalam mengontrol anak, mengendalikan anak, kita sering pakai yang mana? Yang pertama, menghukum. Sering menghukum anak tidak? Yang kedua, memantau. Nah, nanti ada ciri-cirinya. Mantau ini apa? Biasanya berkaitan dengan aturan sekolah. Jadi kalau udah mantau tuh, kamu ada aturan kayak gini, patuhi. Ya, guru kontrol, ya. Mantau. Kemudian sebagai teman. Nah, ini dia. Kadang kita bagus nggak sih sebagai teman ini? Nah, nanti kita akan tahu ya. Mana ini yang dari semua 5 ini mana yang paling bagus? Istilah nilai itu ada yang 100, ada yang 80, ada yang 50, ada yang 20. Kita sering pakai yang mana? Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, anak-anak nih nanti ada indikatornya. Kita membuat anak-anak rasa bersalah. Kamu ini gak kasihan sama ibu kamu nanti ditegur sama sekolah. Nah, ini kira-kira masuk ke sini gak nanti? Kemudian manajer. Nah, manajer ini kita memberikan keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas tadi ada rasa apa? Percaya diri, tanggung jawab. Nah, tadi kita pakai yang mana? Ya, Bu. Nah, ini menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau ada kata-kata kayak gitu, kamu memang salah gitu misalnya. Kamu pernah benar kamu. Ya, berarti kan kita termasuk sifat menghukum. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Ini Bapak Ibu, 2 ini posisi kontrol paling bawah, paling tidak dianjurkan, ya. Jadi menghukum sama
membuat rasa bersalah ini membuat mental anak itu kerdil, membuat mental anak itu apa? Ya, membuat anak itu down, ya. Kemudian teman, nah ayolah bantu demi ibu, misalkan gitu. Ini kayak seolah-olah teman, ya kan? Kayak teman dirangkul. Nah ini kira-kira baik nggak? Nah ini masih di tengah bu, bapak ibu, ini masih di tengah. Jadi ini yang paling bawah, ini yang paling bawah, ini yang di tengah. Nah kemudian pemantau itu berkaitan dengan peraturan sekolah. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksinya apa ya? Gitu. Kalau kamu melanggar aturan ini, nah manajer ini kembali keyakinan kelas. Ya bu, lanjut bu. Nah ini ada keterangannya banyak banget, ya. Nah ini menghukum tadi. Ini kata-kata yang keluar ini, menunjuk, menyakiti, ya. Kemudian ada kata-katanya nih. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Gitu ya. Itu identitas gagal. Jadi kita gagal sebagai seorang guru kalau kita sering pakai ini, menghukum sama membuat orang bersalah ini, ya, identitas gagal. Kontrol dari luar ini. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong, membuat merasa bersalah ini. Ibu kecewa loh sama kamu nih. Kamu biasanya pintar banget, sekarang kok kamu, ibu kecewa banget hari ini sama kamu ini, nak. Nah ini ternyata membuat orang merasa bersalah, ini termasuk identitas gagal, ya bapak ibu. Kemudian seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres ngadepin kamu. Sering ya bapak ibu. Ibu stres ngadepin kamu. Pusing kepala ibu. Ngadepin kamu pusing. Ternyata ini identitas gagal. Ini curhat ya. Nah, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia apa ini? Berkualitas. Maafkan saya gitu. Maafkan saya ya bu. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses. Nah, ini termasuk sukses bapak ibu ternyata tadi, ya. Sebagai teman dan pemantau ini termasuk sukses. Nah, membuat alasan, ini ada kata-katanya nih, kata-kata guru. Ayolah lakukan demi ibu ya, gitu. Itu termasuk identitas berhasil. Kemudian, ayo apa peraturannya kalau kamu melanggar, ya. Ini kata-kata kita yang kita keluarkan bapak ibu. Kemudian identitas berhasil, ini yang paling tinggi. Ini grade nilainya 100, ya. Ini. Jadi apa yang kita yakini? Jadi ada keyakinan kelas. Tadi sikap tanggung jawab. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak suruh membuat solusi. Lanjut bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pernyataan bahasa seorang guru. Kira-kira ini masuk 5 posisi kontrol yang mana? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, sip, keren. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ya, ayolah lakukan dengan ibu. Apa? Berteman. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu nomor 2? Merasa bersalah. Menghukum atau merasa bersalah? Kamu selalu paling terakhir. Terakhir terus kamu. Dasar kamu terakhir terus. Pak Arsan tadi apa Pak Arsan? Menghukum ya. Nah ternyata kata-kata ini kamu selalu yang paling
terakhir. Ini ternyata kayak menjustice loh. Jadi menjustice itu ngecas ya, itu seperti iya menghukum. Lanjut Bu. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi beda, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas tadi ada tanggung jawab, apalagi tadi tanggung jawab, kemudian disiplin. Nah kalau peraturan kelas, tuh kalau datang terlambat seperti ini. Tadi ya contohnya gitu. Nah ini keyakinan kelas tuh bersifat abstrak. Abstrak tuh maksudnya tidak tertulis. Iya, tidak tertulis. Jadi keyakinan kelas ini enggak tertulis. Ada dalam diri anak masing-masing. Ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif. Tidak perlu banyak, yang penting mudah dipahami dan dilaksanakan. Kemudian melibatkan seluruh warga kelas. Lanjut Bu. Nah, ini dia segitiga restitusi, yaitu berupa suatu proses yang berupa dialog. Jadi nanti ada dialog kita dengan siswa atau dengan peserta didik. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa dia berantem? Kenapa? Pokoknya sesuatu yang negatif ya. Jadi nanti kita ada dialog dengan peserta didik dan dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah ini ada tahapan segitiga restitusi. Ada tiga. Yang pertama yaitu ini nah. Yang pertama ini teman-teman, menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah ini menstabilkan identitas. Gimana menstabilkan identitas tuh? Nah kita ngomong kayak gini sama anak-anak nih, anak berbuat salah ya kita panggil. Nah kemudian kita menstabilkan identitas yang pertama. Nah tadi Ibu dengar kamu ada masalah ya di kelas ya, gitu. Berbuat salah itu manusiawi loh, makanya berbuat salah itu manusiawi, gitu. Karena kita manusia biasa pasti pernah berbuat salah. Tapi kalau berbuat salah setidaknya kita mau memperbaikinya, gitu. Lanjut Bu. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan karena kamu melindungi hal yang penting bagimu. Kira-kira kenapa ya kamu melakukan itu? Apa alasanmu kamu melakukan itu? Bu, dia loh nakal sama aku, dia loh ngolokin aku, gitu. Jadi ada kata-kata ini, ada dialog ini. Validasi tindakan yang salah. Baru kita, oh dia nyuruh kamu ini, aku salah ya, aku salahnya di sini, gitu. Jadi jangan anak-anak tuh, aku salah apa ya tadi ya? Kok aku dihukum tuh aku salah apa? Kan kadang gitu pernah ya kita melakukan itu. Ya, anak-anak tuh nggak tahu kesalahan dia, nggak menyadari kesalahan dia itu apa. Kita juga sebagai kita juga dulu sebagai murid juga pernah ya, nggak mau tahu alasannya. Misalkan contoh nih, saya lagi sakit ya, murid itu lagi sakit, berangkat sekolah itu telat, padahal dia itu sudah memaksakan diri untuk berangkat. Sampai di sekolah masih dimarah sama guru. Tanpa tanya dulu sebabnya apa. Kenapa kamu kok terlambat? Nah, ini berarti kita tidak menjalankan validasi tindakan yang salah. Jadi tiba-tiba anak-anak dihukum aja. Padahal harus ditanya. Bisa jadi dia sampai di situ tuh udah perjuangan luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Kadang ada anak yang terlambat bangun. Karena saya dulu juga pernah kayak gitu. Udah terlambat bangun, sekolahnya jauh sampai lari tersandung-sandung sampai sekolah masih dihukum karena terlambat. Itu kan seharusnya seorang guru kita harus tanya dulu kenapa kamu terlambat, ya perjuangannya itu seperti apa. Nah lanjut Bu. Nah kemudian selanjutnya setelah anak-anak itu tahu kesalahannya di mana, ini bagian menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan
sesuatu yang baik dari dirinya. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, kamu harus kayak mana ya nak ya? Oh, aku tuh seharusnya aku harus kayak gini loh Bu Guru. Iya, nanti anak-anak juga ngasih solusi sendiri. Kalau kamu terlambat kayak gitu, kira-kira apa ya solusinya? Nanti dia akan nyari, aku tadi malam tuh tidurnya tuh jam 12 Bu. Berarti aku harus tidur jam 9, misalkan gitu. Jadi anak-anak yang mencari solusi sendiri. Ini menanyakan keyakinan. Apalagi kalau ini ditambah dengan bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya ya. Kemudian apalagi kalau ditanya dengan cita-cita, biasanya anak-anak lebih semangat untuk memperbaiki diri berkaitan dengan cita-cita. Ya lanjut. Nah ini contoh ilustrasi. Nah ini ceritanya Iza ini murid kelas 4 ini tidak ikut piket kelas. Jadi dia terlambat. Jadi temannya udah piket, Iza nggak ada sendiri. Jadi gurunya menanyakan, kenapa kok dia tidak piket? Lanjut Bu. Nah ini cara manusia. Validasi tindakan yang salah. Main HP sampai jam berapa? Sampai jam setengah 12. Kira-kira tidur malam-malam kemudian main HP lama-lama itu bagus nggak buat kesehatan? Tidak ada bikin apa ya? Bikin sakit. Sakit apa? Iya, matanya sakit, kemudian kepalanya itu pusing, bangunnya jadi kesian, kamu keyakinan kelas itu ya? Tuh, menanyakan keyakinan kelas. Yaitu kita harus menjalankan tugas tadi, kita harus bertanggung jawab terhadap kelas. Kalau ada tugas berarti harus menjalankan kamu cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Kalau jadi dokter, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya? Jadi dokter, iya kamu harus punya sifat tanggung jawab. Iya tanggung jawab. Kalau dikasih tugas dari guru dikerjakan. Kalau disuruh piket harus piket. Iya. Kamu kan sudah yakin dengan keyakinan kelas kita, berarti kamu harus harus bertanggung jawab. Enak ya? Ya, terima kasih ya. Berarti besok lebih baik lagi anak ya. Nah, nanti. Nah, itu tadi ilustrasi pertama Bapak Ibu. Jadi Iza ini tidak piket. Ternyata dia ketahuan kalau dia itu tidurnya malam, jadi berangkat sekolahnya siang. Ya, tidurnya itu sampai jam setengah 12. Itu nyata deh kalau tidur sampai setengah 12 itu. Ya, ngapain? Ditanya ngapain? Main HP. Cocok ya. Ya. Nah, sekarang nanti ada ilustrasi kedua ya Bapak Ibu. Ini ada masalah terhadap anak. Nanti bagaimana cara menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ya Bu. Boleh bikin buku tidak? Nggak boleh. Nah, ilustrasi kedua ini April ini mau minjem buku sama temannya, tapi nggak boleh tiba-tiba dia ngejek nama orang tuanya, ya. Jadi
kita akan saksikan bagaimana penyelesaian masalah tentang mengolok-olok nama orang tua. Kenapa kamu kesini? Nggak tahu. Iya, tapi dulu kamu di kelas ada permasalahan dengan dia. Iya, kenapa? Jadi saya biasanya pakai sentuhan karena ini anak SD ya, juga kan perempuan, jadi pakai ada sentuhan dikit gitu. Kalau anak SMA atau SMP jangan ya. Sentuhan. Kalau laki-laki itu sentuhannya di sini. Ya, bunda. Itu tanda kepercayaan. Kalau perempuan terserah kita. Gini juga boleh kepala. Dan kamu kan diajarkan dengan keyakinan keras. Kamu yang juga dengan keyakinan keras itu. Yakin keyakinan keras yang kamu pahami itu tentang apa? Sukses. Nah, itu dia kasus 2. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Ini testimoni anak-anak. Tanggapan Iza setelah hasil. Perkenalkan, nama saya Iza Aliyahati dari murid kelas 4B. Saya diajak mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Bagaimana perasaanmu? Ekspresinya. Coba yang satunya ekspresinya kayak mana? Bagaimana perasaanmu? Iya, anak-anak ternyata senang. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ya, supaya penerapan budaya positif di sekolah kita bisa tercapai atau berjalan dengan baik ya. Itu ya, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menerapkannya di sekolah SD Negeri 1 Labuan Batu 2 tercinta ini. Amin. Baiklah, kurang lebihnya saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari guru penggerak Bu Nurianti, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya di dalam sekolah kita ini ya, terutama di kelas kita. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.